Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, segenap jamaah, para peserta kajian tahsin sekaligus juga tadabbur dan tafsir pada kesempatan kali ini, semuanya semoga senantiasa mendapati rahmah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kiranya kita melanjutkan ta'lim masih dalam surah An-Nisa. Insyaallah akan kita baca surah An-Nisa ayat 36 dan 37. Sebagaimana biasa, saya akan langsung baca dan kemudian diikuti bacaannya dengan tartil sebagaimana perintah Allah Ta'ala, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, artinya dengan pelan-pelan, dengan penuh penghayatan. Sekiranya kita memang mengawali dari ta'lim dan pembelajaran kita semuanya. Baik jamaah sekalian, insyaallah sudah pada dipegang mushafnya sekaligus dilihat halamannya. Mari kita awali dengan ta'awudz dan langsung saja diikuti bacaannya. Kita terjemahkan, kita maknai nanti, dan di akhir kita praktekkan sekaligus mempelajari kaidah-kaidah tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah hadirin jamaah sekalian. Inilah surah An-Nisa kita sudah baca dan praktekkan bersama. Selanjutnya mari kita tadabburi, kita renungi makna dan pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat ke-7, 36 dan 37 dari surah An-Nisa ini. Kita kemarin telah mengikuti beberapa ketentuan hukum yang telah Allah tetapkan, terutamanya dalam hal hukum-hukum warasah atau warisan di dalam Islam secara umum, bahkan diberikan penjelasannya secara detail, lalu kemudian diakhiri dengan pernyataan bahwa orang laki-laki dan orang perempuan, suami dan istri, memang Allah berikan kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun untuk diketahui bahwa semua itu dalam kerangka saling menopang, saling melengkapi, saling mengisi, supaya kemudian terjadi keseimbangan di dalam hak dan kewajiban suami dan istri. Maka setelah Allah Ta'ala menjelaskan hukum-hukum itu, pada ayat ke-36 dan ke-37 ini, Allah kemudian menegaskan dan mengingatkan arti penting daripada risalah Islam yang dibawa oleh para nabi, para rasul-rasul dahulu. Dengan mengawali perintahnya, wa'budullah, wa'budu, dan sembahlah olehmu sekalian, wahai umat manusia, Allah Ta'ala. Semua nabi rasul ini perintahnya. Sembahlah Allah Ta'ala. Wala tusyriku, dan janganlah kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syai'an, dengan sesuatu apapun. Ini perintah Al-Quran yang berulang kali dan menjadi misi paling utama daripada diturunkannya para rasul dan nabi-nabi Allah, yaitu membawa tauhid sekaligus perintah menyembah kepada Allah. Itu sejak dari Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad. Meskipun kemudian ada penyimpangan-penyimpangan dari kaum yang kemudian diutus olehnya para rasul dan kemudian dikembalikan lagi oleh misi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah pertama. Yang kedua kemudian wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua kita ihsanan, hendaknya berbuat baik. Ini jelas sekali. Jadi tadi kaitannya dengan ketauhidan, yang kedua dengan kemanusiaan. Dan selalu memang paling utama dua misi ini agama, yaitu ketauhidan, yang kedua kemanusiaan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dilanjutkan setelah berbuat baik kepada kedua orang tua, wabidil qurba, dan kepada karib kerabat, sanak kerabat kalau kita biasa juga bilang. Ini yang kedua dari kemanusiaan yang kemudian diperintahkan oleh Allah berbuat baik. Wal yatama, yang ketiga, dan berbuat baik juga dengan para anak-anak yatim. Ini penting disebut langsung oleh Allah secara eksplisit, karena anak-anak yatim ini perlu perhatian, perlu kasih sayang, di mana kedua orang tuanya telah meninggalkan mereka. Maka perintah agama, dekati, sayangi, dan perhatikanlah anak-anak yatim. Lalu kemudian yang keempat, wal masakini, dan orang-orang yang miskin. Jelas jamaah sekalian. Al-masakin, orang-orang yang miskin dalam pengertian secara material maupun bahkan secara spiritual. Jadi orang-orang miskin
yang patut dikasihani, ini bukannya malah kita hina atau kita jauhi atau kita abai, tapi justru kemudian Al-Quran menegaskan berbuat baik kepadanya. Lalu berikutnya yang keberapa? Yang kelima. Wal jari dzil qurbah, dan hendaknya engkau berbuat baik kepada tetangga yang dekat. Wal jaril junubi. Jamaah sekalian, ini ingat oleh kita, perintah untuk berbuat baik kepada tetangga yang dekat. Lalu tetangga yang jauh. Kok ada tetangga yang jauh? Bagaimana nih tafsirnya? Ini ternyata para ulama secara umumnya, sebagaimana dasar dan hadis Nabi menyatakan, tetangga itu haknya ternyata ada 3, sesuai dengan klasifikasinya. Berdasar hadis Rasul, pertama tetangga yang kerabat dan sekaligus muslim. Ini ada 3 haknya. Sudah hak tetangga, hak kerabat, hak sesama muslim. Yang kedua ada tetangga yang punya 2 hak, yaitu tetangga dan muslim, tetapi tidak kerabat. Kerabat artinya famili kita, hubungan kekerabatan. Kan begitu ada. Yang kedua kebanyakan di antara kita kadang justru tetangga yang muslim tetapi tidak kerabat. Nah yang terakhir tetangga yang punya hak 1, yaitu tetangga yang non-muslim. Tetapi dia tetangga, punya hak tetangga yang kita harus penuhi. Meskipun dia non-muslim. Tetapi sebagaimana penjelasan Rasul, yang memiliki status lebih banyak, tentu haknya lebih banyak. Hak tetangga, hak kerabat, hak muslim. Hak tetangga, hak muslim. Lalu yang ketiga, hak tetangga saja. Non-muslim juga punya hak, tetapi dalam konteks ini sebagai tetangga beda dengan muslim. Begitu, bukan kita membedakan dalam konteks muamalah, tapi dalam konteks kita sebagai sesama tetangga yang muslim memang perlu ada hal-hal yang lebih dibanding yang non-muslim. Saat kita misalnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak, mengingatkan sholat berjamaah dan seterusnya. Kalau non-muslim ya nggak usah lagi di ingat-ingatan sholat atau diajak sholat Jumat, dia tidak akan sholat Jumat, misalnya semacam itu. Maka kata para ulama, yang dimaksud dengan tetangga jauh ini ada 2 versi. Saya baca tafsirnya, pertama yaitu tetangga yang tidak ada hubungan dengan kerabat, itu namanya tetangga jauh, tampaknya disebut dalam Al-Qur'an ini, tetangga yang jauh. Atau tetangga tetapi non-muslim. Ini disebut, makanya ada yang punya hubungan kekerabatan, itu yang pertama tadi, wal jari dzil qurba, tetangga yang dekat, maksudnya punya hubungan kerabatan, apalagi sekaligus muslim, wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Tadi tetangga yang jauh siapa? Yaitu yang tidak ada hubungan kerabat atau yang non-muslim. Ini kira-kira secara umum. Tapi ini bukan untuk dibedakan dalam konteks hubungan kemanusiaannya, tapi hak-haknya itu memang berbeda. Wassahibi, dan juga kita diminta berbuat baik kepada teman. Bil jambi, yang sejawat utamanya. Jadi yang diperintah-perintah ini yang mendapatkan penekanan yang lebih, jamaah sekalian. Mendapatkan perhatian yang lebih. Bukan berarti yang tidak diperintah lalu kita musuhin, tidak. Ini sekali lagi ya, yang disebut-sebut di sini itu diberikan penekanan lebih dalam konteks berbuat baiknya. Sementara yang tidak disebut bukan berarti lalu dimusuhi. Jangan dipahami balik begitu. Tapi tetap juga baik. Tapi teman sejawat ini kan memang punya haknya yang lebih dibanding teman di atas angkatan kita atau teman di bawah kita. Pasti yang sejawat akan lebih punya. Itulah keadilannya Al-Quran. Lalu diteruskan wabnis sabil, dan ibnu sabil. Siapa ibnu sabil? Orang-orang musafir.
Ibnu itu anak, as-sabil jalan. Anak jalan itu maksudnya adalah orang-orang yang bepergian, musafir. Wa ma malakat aimanukum, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Dulu ada hamba sahaya yang memang belum dimerdekakan, tapi sekarang sudah tidak banyak prakteknya, termasuk juga harus mendapatkan perhatian yang baik atas kepentingan kehidupan kita. Kemudian Allah Ta'ala menutup ayat ini dengan innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak menyukai man kana mukhtalan, orang-orang yang sombong, fakhurun, juga membanggakan diri. Gak boleh menjadi orang yang sombong, membanggakan diri, melihat rendah orang lain, kemudian tidak pernah peduli dan cuek kepada sesama, dilarang di dalam Al-Quran. Siapa yang disebut dengan orang yang sombong dan membanggakan diri? Di sini ada tafsirnya. Alladzina, yaitu orang-orang yabkhaluna, yang kikir, yang pelit, yang medit, bin mecukil. Nah, itu namanya orang-orang yang sombong. Ini ada kaitannya. Biasanya orang sombong itu dengan sendirinya yang pelit. Betul, Mas. Jadi bisa ditandain itu. Al-Quran menyatakan orang sombong itu identik dengan orang pelit. Karena orang pelit itu biasanya menahan kebaikannya kepada orang lain. Dan orang yang suka menahan kebaikan kepada orang lain itu biasanya sombong. Makanya antara pelit dengan sombong itu saudara kembar biasanya. Saling berkait. Ini bisa diingat. Ini tafsirnya Al-Quran. Dan biasanya selain dia pelit, waya'murunan nasa, dan memerintahkan atau menyuruh kepada orang lain, bil bukhli, dengan berbuat yang pelit juga. Udah pelit, ngajak orang pelit. Nah, ini udah itu orang sombong dan membanggakan diri. Wayaktumuna, dan menyembunyikan ma'atahumullahu, apa-apa yang telah diberikan Allah kepadanya, min fadlihi, dari karunia-karunianya. Padahal Allah lah yang memberikan karunia kepadanya. Kalau kemudian dia menahan atas karunia Allah Ta'ala, berarti dia termasuk orang yang sombong, sekaligus juga membanggakan dirinya, padahal kemudian bisa jadi apa yang Allah berikan itu satu saat dicabutnya, satu saat dihilangkannya, dan baru kemudian merasakan atas apa yang kemudian menjadi musibah terhadap dirinya. Maka Allah Ta'ala memberikan warning di ayat ini, wa'atadna, dan kami telah menyediakan lil kafirina, untuk orang-orang kafir, adzaban, azab, muhinan, yang menghinakan. Jadi jamaah sekalian, ini Allah Ta'ala memberikan satu peringatan keras. Janganlah engkau begitu, janganlah kau kemudian berjalan di muka bumi dengan penuh keangkuhan dan kesombongan, karena sungguhnya itu termasuk sifatnya orang-orang kafir. Dan orang kafir pasti akan disediakan siksa yang amat menghinakan kelak di akhirat. Wal'iyadu billah. Bapak-bapak sekalian, jemaah, para hadirin, inilah arti dan pesan daripada ayat yang barusan kita baca, surah An-Nisa 36 dan 37. Insyaallah bisa difahami ya, bisa dipahami. Insyaallah. Kita ngaji Quran, sudah bacaannya, terjemahnya, pesannya, supaya kemudian kita, inilah panduan dan imam kita yang sungguhnya, supaya kita betul-betul memahami apa yang kemudian diajarkan oleh Al-Quran. Kajian terakhir tentang teori daripada ilmu tajwid. Kita sekarang masuk pada kajian atau pelajaran tentang nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Sekarang pada kajian tentang idgham, betul ya? Idgham kemarin kita sudah lalui, yaitu idgham bi gunnah sudah, sekarang idgham bila gunnah. Halaman keberapa itu? 43. Sekarang berarti 42. 42 dan 43. Ini insya Allah kita tuntasin
pada pertemuan kali ini supaya nanti kita lanjut. Toh ini juga mengulang sebenarnya dari beberapa yang pernah kita pelajari. Ingat jamaah sekalian, halaman ke-42 bahwa di dalam hukum nun mati atau tanwin dalam bertemu dengan salah satu huruf-huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 28 mulai dari hamzah sampai kepada ya atau alif sampai ya itu memiliki hukum-hukum tertentu. Kita kemarin sudah pelajari yang pertama adalah izhar, kemudian yang kedua adalah idgham. Kemarin kita tahu ada izhar mutlak, ada izhar halqi, sementara idgham dibagi dua juga, ada idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah kemarin kita sudah pelajari dan kita praktekkan. Sekarang masuk pada idgham bila gunnah. Apa pengertiannya idgham bila gunnah? Di sini dikatakan bila gunnah artinya tanpa suara sengau. Tanpa ada suara sengau. Tidak ada dengungan. Idgham itu bukan memasukkan huruf sebelumnya kepada setelahnya, tetapi bila gunnatin tanpa ada suara sengau. Idgham bila gunnah yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf saja, yaitu huruf lam dan huruf ra. Hanya ada dua ini. Wadghim bila gunnatin fi lamin wara. Kalau dalam syairannya. Dan bacalah idgham bila gunnah fi lamin tatkala ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan lam dan kemudian ro. Ingat ya, cuma dua itu aja hurufnya. Mari kita praktekkan ini, nun mati bertemu dengan lam. Itu latihan idgham bila gunnah. Nun mati bertemu dengan apa? Lam. Mari diikuti. Saya baca dulu. Itu min labanin in labistum. Itu nun mati bertemu dengan apa? Lam ya. Mari. Min labanin illa bistum min ladun hakim min liqa'ih. Satu baris ini saja. Nunnya hilang jamaah sekalian. Langsung masuk kepada lam. Mestinya kan kalau baca min labanin, tapi karena bertemu dengan lam, maka nunnya masuk kepada lam dan hilang. Namanya idgham itu memang memasukkan huruf nun kepada setelahnya, dalam hal ini huruf lam tanpa ada sengau. Maka hilang. Coba perhatikan. Min labanin illa bistum. Seakan-akan tidak ada nun. Bisa dipahami? Nah, sekarang nun mati bertemu dengan ro. Tadi nun mati bertemu dengan lam, sekarang nun mati bertemu dengan ro. Halaman 43. Mari saya baca dan diikuti. Mirrizqillah. Ingat tidak ada nun tapi langsung masuk ro. Mirrahmatih. Syahidaini mir rijalikum. Tuh, prakteknya sampai belakang nanti dipraktekkan sendiri. Ingat jamaah sekalian, kalau ada nun sukun ketemu ro, nggak usah lagi dibaca min rizkin, nggak, langsung mir rizkin. Jadi nun sukun kok kemudian bertemu dengan ro setelahnya atau lam setelahnya, langsung masuk pada huruf setelahnya. Mir rizkin, miladun kalau lam. Jadi mohon maaf Pak Haji Budiman, misalnya
Kalau sudah kayak gini, bacanya nggak usah min rizkin. Nah, itu berarti masih ada nunnya. Nah, padahal ini harus dibaca idgham. Berarti mir rizkin. Bisa difahami ya? Baik. Sekarang yang tanwinnya, tadi praktek nunnya. Sekarang praktek tanwinnya. Latihan idgham bila gunnah tatkala tanwin. Oh, ini sebenarnya yang nggak punya kayak Pak Jamil harus beli lagi nih. Kalau nggak fotokopi nih. Pak Bambang, Pak Polisi belum punya juga ya? Ya. Insya Allah nanti kalau ada nih. Biasanya yang beliin Pak Jiwan ini gratis saya. Tanwin ya bertemu dengan lam ini. Sekarang tanwin bertemu dengan lam. Mari saya baca dan dipraktekkan. Aduwwul lil kafirin. Asyaddu hubban lillah. Di mana ada tanwin? Di huruf apa ada tanwin? Ba. Lalu bertemu dengan lam. Jadi tanwinnya hilang dalam artian nunnya hilang masuk kepada lam. Seakan-akan nggak ada tanwin itu. Hubbalillah. Seakan-akan nggak ada tanwin. Betul? Padahal di tulisannya ada. Karena apa? Karena bertemu dengan lam. Sekali lagi nih contoh. Fahuwa khairul lah. Tanwin bertemu lam ya. Fahuwa khairul lah. Padahal kalau diputus-putus bacaannya fahuwa khairun lahu. Maka ia khairun lebih baik lahu baginya. Tapi kalau disambung bacaannya tanwinnya hilang masuk kepada lam. Seperti ini. Ayatal linnas. Di mana ada tanwin? Tak itu namanya tak marbutoh. Tak di mana dia memiliki apa namanya tanda sebagaimana hak tapi dikasih titik dua marbutoh, tak marbutoh namanya. Makanya ayatal linnas. Mestinya kalau dibaca sendiri-sendiri jadi ayatan linnas. Tapi karena disambung di mana tanwin bertemu lam, bacaannya idgham bila gunnah. Terakhir praktek dari tanwin yang ketemu ro. La ra'ufur rahim. Sekali lagi. Mathalar rajulaini. Thamaratir rizqa. La ra'ufun rahim. Ra'ufur rahim. Mestinya ra'ufun tapi disambung kepada ra menjadi ra'ufur rahim. Tapi ada juga namanya Abdur Rauf. Kalau Abdur Rauf itu tulisannya sebenarnya bukan ada tanwinnya tapi ada alnya. Tapi alnya namanya al-syamsiyah sehingga hilang Abdur Rauf. Jadi jangan salah nulis itu Rauf kalau nulisnya bukan Abdun Rauf tapi Abdur Rauf. Dari kata Ar-Rauf. Nah, alnya itu karena al-syamsiyah di mana ada tulisan tapi kalau dibaca hilang sama nih. Tapi kalau di sini itu memang tanwin bertemu dengan ro. Bacaannya idgham bila gunnah. Beda itu. Jadi ingat ya supaya nanti pas nulis tidak salah itu. Habis ngajinya ya apa Mas Rauf. Abdur karena Ar-Rauf itu masuk salah satu asma Allah. Kayak Ar-Rahim, Abdur Rahim. Tulisannya Abdun Ar-Rahim.
Abdurrahman. Maka di bahasa Indonesia kadang-kadang tulisannya antara nun dengan double R itu apa agak jumbuh. Meskipun di tulisan Indonesia biasanya nunnya tidak muncul. Abdur Rauf biasanya R-nya double, bukan Abdul Rauf gitu enggak. Abdur Rahman langsung Abdur double R Rahman. Begitu terus saja. Abdul Wawan enggak ada. Abdul Iwan enggak ada. Gimana? Itu satu rangkaian kalimat. Jadi memang harus ditulis. Tanwin nun harus ditulis. Kalau nggak ditulis salah. Tapi bacanya tidak dibaca. Contoh kayak min ditulis. Karena memang itu satu kata. Min dari. Hanya kemudian bacanya tidak dibaca. Kalau nunnya hilang, jadi salah nanti apa namanya artinya. Min jadi mi. Nah, apa nanti salah? Jadi bukan berarti tidak ada manfaat, justru harus ditulis. Itulah kita belajar dari teori ilmu tajwid. Mana ada tulisan tapi bacaannya hilang. Sesekali kayak begini saja, yaitu nun kalau ketemu dengan lam dan ro saja. Nanti kalau ketemu yang lain beda hukumnya. Apalagi dengan huruf-huruf ikhfa. Ya, nunnya terbaca lagi. Gitu masa nggak bisa diingat. Jadi kenapa ditulis? Itu nggak bisa hilang karena satu kalimat, satu kata. Kalau dihilangin hurufnya, hilang nanti artinya. Cuma bacanya saja disatukan, disatukan. Seakan-akan hilang. Seakan-akan hilang kenapa? Karena tulisannya masih ada, tapi bacaannya enggak jelas, enggak nampak. Kita coba sekarang tetap tanwin bertemu dengan ro di yang kedua ya. Zabadar Rabiya Ghafurur Rahim فأخذهم أخذة ربية. Nah, itu semuanya tanwin bertemu dengan ro. Ingat kalau kita membaca antara fa dan wawu harus beda ya. Fa akhodahum, jangan wa akhodahum. Kadang fa dengan wawu suka jumbo. Sampai di sini ada pertanyaan lain? Cukup? Bapak sekalian, mari kita tutup dengan bacaan Ta'limul Quran yang harusnya dibaca di awal tapi kita baca akhir. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين آمين يا رب العالمين ودمتم في الخير والعافية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.